Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di dalam kanal YouTube Pratama Indomitra, khususnya di program Question and Answer atau Q&A terkait dengan webinar yang diselenggarakan Rabu tanggal 24 ya, Rabu 24 Maret 2021. Ibu Bapak yang berbahagia, pada kesempatan Rabu 24 Maret, saya membahas manajemen pajak orang pribadi. Ternyata pertanyaan begitu membeludak, sehingga perlu ada Q&A tambahan. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas Q&A, membahas pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak yang belum tuntas terjawab karena keterbatasan waktu. Padahal sudah disediakan ya 90 menit untuk diskusi. Baik Ibu Bapak, kita masuk pertanyaan yang pertama ini pukul 9.59 ya. Jadi pada hari Rabu, pertanyaan yang bisa saya jawab ternyata di pukul 9 sebelum pukul 9.59 atau sebelumnya ya. Nah, pertanyaan ini berasal dari Pak Herbert Alfriando. Selamat siang Pak Prianto dan tim ya, selamat siang. Mohon penjelasannya Pak, bagaimana mekanisme laporan pajak orang pribadi di mana posisinya sebagai karyawan, ada bukti potong 1721A1, tapi yang juga menerima penghasilan yang dipotong 21 tidak final dengan kode pajak 21111. Jasa jasa produksi, tantiem, bonus, atau imbalannya, bukan pegawai. Apakah lapornya menggunakan form 1770 akankah menjadi kurang bayar pajak? Mohon penjelasannya. Pak Herbert Alfriando, Bapak melihat di sini ada dua jenis penghasilan. Jadi saya sekarang peragakan ya pengisian SPT-nya. Jadi saya coba buka dulu formulir 1770S ya. Kita pakai 1770S. Bedanya apa? Coba Ibu Bapak lihat di dalam tayangan Excel ya yang saya tampilkan ini. Nah ini 1770S itu dipakai oleh wajib pajak orang pribadi yang memang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Ini. Nah, kalau kita melihat SPT 1770, kita lihat di sini. Nah, yang membedakan adalah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Jadi Pak Herbert, kita sebenarnya bisa baca dari sini. Ya, ketika Pak Herbert punya penghasilan, satu pegawai tetap, satu juga bukan pegawai atau pegawai tidak tetap, masuk ke 1770S, bukan 1770. Kita kembali ke 1770S ya. Terus cara memasukkannya gimana? Biasa kalau ngisi SPT, mulailah dari lampiran 1. Lampiran 1 ini kita lihat 1770S Romawi 1. Jadi penghasilan neto dalam negeri lainnya ini tidak ada, kosong ya. Kemudian penghasilan tidak termasuk objek pajak. Ini kosong. Sebentar, ada satu lagi kali ya. Oke. Nah, penghasilan bagian B, penghasilan tidak termasuk objek pajak, ini juga kosong. Kemudian di lampiran 2, ini kita bisa baca di sini. Saya perbesar. Penghasilan yang dikenakan final atau bersifat final ya. Harta pada tahun ini nggak ada. Nah, barulah kemudian kita lihat. Jadi kasus Pak Herbert ini nggak masuk 1770S Romawi 1, 1770S Romawi 2, dia langsung masuk ke sini. Ya, jadi Pak Herbert memasukkan dua penghasilan neto, yang tadi penghasilan neto dari 1721A1 dan penghasilan neto dari penghasilan tidak tetap, dari jasa produksi tantiem ya, gratifikasi.
Masukkan sini semua, total aja penghasilan netonya. Oke. Nah, kemudian penghasilan dalam negeri lainnya kosong, penghasilan neto luar negeri juga kosong, ya udah dihitung ke bawah. Itu aja Pak Herbert ya. Kalau tidak final masuk sini, demikian. Dan memang kurang bayar. Kenapa kurang bayar? Karena ini ada dua penghasilan yang tadinya cara ngitungnya mulai dari 5%. Giliran digabung, kena pajaknya langsung yang ini, yang penghasilan dari jasa produksi bonus tantium ini langsung kena tarif tertinggi. Jadi sangat mungkin menjadi kurang bayar. Demikian Pak Herbert Arviando ya. Baik, pertanyaan kedua. KTS siapa nih? Pukul 10.39. Pak Pri, terkait dengan pelaporan SPT dengan laporan LHKPN, apakah pelaporan tersebut harus sama dengan diperiksa atau oleh masing-masing saja tersebut, pajak dan KPK? Konteksnya beda Pak Bapak atau Ibu KTS ya. Kalau LHKPN memang ini menggunakan harga pasar ya. Kalau pajak menggunakan harga perolehan. Jadi beda. Kantor pajak tidak menggunakan data dari LHKPN. Demikian ya. Oke, kemudian 10.40. Oh, ini loncat banyak banget ya. Bu Citra, izin pertanyaan Pak Pri, untuk pegawai tidak tetap jika penghasilan di bawah PTKP dan mengajukan non-efektif tapi masih berpenghasilan, apakah masih harus bayar denda jika mereka ada yang tidak lapor pajak? Jadi kalau sudah non-efektif, wajib pajak tersebut tidak lagi masuk di radar pengawasan DJP atau KPP. Dan tidak ada kewajiban lapor SPT masa dan atau tahunan karena non-efektif. Nah, dengan demikian tidak ada sanksi. Ya. Oke. Bu Citra, kemudian Pak Latif Ali Fudin pukul 10.50 ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, izin bertanya Pak Pri, dan terima kasih sebelum dan sudahnya. Jika tahun lalu sudah lapor lapor SPT OP 1770S namun salah jenis SPT yang seharusnya 1770, maka apakah harus pembetulan dan apakah ada sanksinya? Ya, kalau pembetulan silahkan, tapi yang jelas tidak ada sanksi karena tidak ada perubahan angka kurang bayar pajak. Baik, yang kedua, jika OP tidak berpenghasilan pada tahun bersangkutan, jenis SPT OP yang harus dibuat 1770S. Jadi Bapak perlu cermat tadi ya, di pertanyaan Pak Herbert, 1770 itu untuk mereka yang punya usaha atau pekerjaan bebas, 1770S yang tidak punya pekerjaan atau usaha atau pekerjaan bebas. Itu bedanya. Itu Pak lah. Kemudian jika OP tidak berpenghasilan pada tahun bersangkutan, jenis OPT oke sudah. Lalu ini ketutup nih. Untuk perencanaan pajak dan antisipasi pemeriksaan pajak, jika OP yang menggunakan tarif 23, PP 23 UMKM, apakah harus melaporkan menyampaikan? Iya. Pemberitahuan penggunaan norma agar nanti hanya berdasarkan norma. Ya, tetap lapor di lampiran SPT-nya. Itu. Oh, sorry, kalau ini final ya. Kalau ini final berarti nggak perlu. Demikian. Baik. Pak Mudana, 1104. Izin bertanya Pak Pri, tahun kemarin saya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, namun tahun 2020 saya sudah menjalankan usaha sendiri berbentuk perseorangan dan istri saya ASN selalu mendapat bukti potong 1721A2. Pertanyaan saya, bagaimana pelaporan SPT-nya? Pelaporan SPT saya kali ya. Soalnya nya berarti bukan Pak Mudana. Pelaporan SPT-nya, berarti nya orang lain. Nya ya. Ya, lapornya kalau punya usaha ya silahkan. Bapak mau pembukuan atau, nah ini informasi nggak lengkap Pak. Ketika Bapak punya usaha sendiri, itu lihat omsetnya. Jadi Bapak bisa mengajukan untuk final PP23 atau menggunakan norma atau pembukuan. Ya Bapak nggak jelas, jadi saya nggak bisa menjelaskan lebih detail. Demikian ya Pak Mudana. Pak Vicky Kaisar ya, Marjuki. Siang Pak Pri, jika ada WP OP, ada WP tahun 2016 lapor manual, 2017 sudah sampai dengan 2019 belum pernah lapor tapi ada bookpot. Saya cek di filing belum pernah ada histori pelaporan online. Apakah boleh langsung lapor 20? Kalau apakah boleh, berarti pertanyaan Bapak harus ke kantor pajak. Boleh nggak? Kantor pajak pasti akan minta lapor 2017 sampai 19. Karena kalau yang ini lalu nggak kena denda. Iya. Justru kantor pajak pengen kena denda. Kenapa? Pengen Bapak kena denda. Tujuannya apa? Ada penerimaan pajak yang lebih tinggi, gitu ya. Di samping utang pajak, gitu ya. Oke, jadi tidak boleh langsung lapor ke 2020. Ya,
Pak Temejun, Bapak atau Ibu ya. Pak tanya, lapor pajak tahunan via e-form dan sudah ada BPE bukti potong elektroniknya, kenapa di sini membuat surat cinta yang isinya wajib pajak belum lapor? Dasarnya apa ya Pak? Dasarnya apa? Berarti Bapak tanya ke kantor pajak. Katanya kantor tanya saya nggak paham Pak. Tapi intinya, ini guyonan ya. Intinya adalah Bapak perlu tanya ke kantor pajak dengan cara datang, kemudian apa masalahnya. Itu aja ya. Jadi kalau ada surat cinta memang harus bangun komunikasi dengan kantor pajak. Itu agar tahu masalahnya apa. Ya, bisa jadi memang data di sana kurang lengkap, ya bisa. Kalau ada masalah ya tinggal komunikasi aja. Jadi Bapak menyiapkan dokumen pendukung, bukti lapor SPT, bukti bayar kalau ada. Bu Wiwi, selamat siang Pak Pri, izin bertanya, bagaimana WPOP pegawai namun ada kegiatan fintech? Bagaimana melaporkan keuntungan dan kerugian dari transaksi fintech? Sebagai tambahan informasi, WP ini membeli software di Indonesia namun pengelola fintech ada di luar negeri. Saya bingung jawabnya juga Bu Wiwi ya. Izin bertanya bagaimana WPOP, bagaimana pegawai ini ada kegiatan fintech, bagaimana melaporkan keuntungan? Ya tinggal lapor aja ke dalam kantor pajak. Itu masuk ke, nah ini saya nggak tahu nih, kalau fintech mungkin, sebentar, ini dari usaha atau enggak? Oke lah, saya menetapkan ini bukan dari usaha, jadi untung rugi transaksi fintech. Nah, otomatis Ibu Bapak menggunakan 1770S. 1770S yang dari fintech itu masuk ke lampiran 1. Ya, penghasilan tidak termasuk, penghasilan ini. Ibu Bapak lihat di ini, 1770S Romawi 1 masuk ke penghasilan keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Ini jumlahnya berapa, nanti pindahkan jumlah bagian A ke formulir induk 1770S bagian A. Oke ya. Pak Ikomang Gede Sukertia. WP mendapat SP2DK tahun 2017, omset sudah melebihi 4,8. WP mengajukan PKP Oktober 2020. Saat pembelian menggunakan NPWP. Apakah tahun 2017 bisa menggunakan PMK? Terima kasih. PMK waktu itu belum berlaku ya Pak. Kasus 2017 itu. Nah, tapi tergantung nih mengajukan PPKP 2000 Oktober. Ini setelah saat pembelian menggunakan MPP 0%. Apakah tahun 2017? Terus terang ini menimbulkan bias interpretasi Pak Komang ya. Karena kalau ngelihat Oktobernya, ini sebetulnya bisa pakai undang-undang CK. Tapi masalahnya kasus yang terjadi di tahun 2017. Jadi masih pakai undang-undang yang lama, undang-undang KUP. Saya terus terang cenderung tetap menggunakan undang-undang KUP. Yang kalau sekarang, nah ini, kita melihat undang-undang PPN-nya itu masih menggunakan yang lama ya. Bisa menggunakan PMK 18 ini. Jadi memang saya melihat ada dua sudut pandang yang bisa jadi berbeda. Pertama, bisa, yang kedua tidak bisa. Nah, kalau saya ditanya, memang jawaban saya bisa jadi berbeda dengan teman-teman kantor pajak gitu. Jawaban saya adalah saat pembelian menggunakan PP ini, saya melihat bisa, ya bisa. Tinggal nanti argumentasi kantor pajak itu apa. Asumsi saya ini PKP-nya setelah Undang-Undang CK berlaku. Demikian. Pak Maliki Suteja. Mau tanya Pak Pri, misalnya Tuan A usaha jual beli mobil bekas dan telah PKP store 1%. Ia juga mempunyai usaha lain, misalnya jual peralatan komputer tapi omsetnya kecil tidak sampai 1 miliar. Setahun apakah otomatis wajib PKP juga? Kalau wajib PKP, bagaimana perhitungan PPN dan usaha tersebut? Berada dalam satu KPP yang sama. Oke. Kalau wajib PKP, nah ini nggak ada informasi usaha jual beli mobil. Jual beli mobil omsetnya sudah 4,8 nggak? Jadi intinya kalau total omset BKP ini sudah lebih dari 4,8, itu wajib PKP. Ya, itu perhitungan PP-nya tetap pisah. Karena kan yang
peralatan komputer ini tarif PPh normal ya, PPN normal, 10% kali harga jual, sementara kalau mobil second itu 1%. Demikian ya, Pak Malikus Teja. Jadi bagaimana perhitungan PPN? PPN-nya dipisah. Oke. Kemudian Bu Septiningsih, Pak Pri izin bertanya, jika ada seorang istri yang mempunyai penghasilan dari gaji sebagai pimpinan rekan di sebuah firma, apakah SPTOP harus digabung? Harus gabung dilaporkan di SPTOP suami atau harus membuat laporan dari suami? Sedangkan NPWP ikut suami. Kalau NPWP ikut suami ya SPT digabung. Artinya istri penghasilan dari gaji dan sebentar. Dari gaji sebagai pimpinan rekan. Oh, itu non objek pajak, Pak. Bu ya. Gaji dari pimpinan rekan di sebuah firma itu non objek pajak. Dasar hukumnya ada di, jadi ini nanti dasar hukumnya saya coba ini ya. Saya coba cek ke pasal 4 ayat 3. Pasal 4 ayat 3, jadi masuk kategori di, sebentar saya cari. Nih. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak bagi tersaham. Jadi di gaji itu, gaji dari firma persekutuan perdata itu bukan objek pajak. Ini bagian laba dasarnya. Kemudian di pasal 9 ayat 1, jadi ini pasal 4 ayat 3 huruf Indian. Ya, itu non objek pajak. Nah, kemudian gaji itu menjadi non-objek PPN. Dasarnya apa? Non-objek PPh ya. Dasarnya ada di pasal 9 ayat 1. Sebentar saya cek. Ini. Jadi pasal 9 ayat 1 huruf H, pasal 9 ayat 1 huruf H, gaji itu menjadi non-deductible expense. Dan gaji itu menjadi non-objek pajak. Demikian, ya. Oke. Apa kalau istri bekerja dalam satu pemberi kerja, namun ada 3 perusahaan, dan istri 3 bulan di PTA, terus 5 bulan di PTB, 4 bulan di PTC dalam satu grup, apakah dapat dimasukkan dalam penghasilan dari satu pemberi kerja? BP somasi, sebentar. Ya, dari satu pemberi kerja itu. Dari satu pemberi kerja. Ya. Oke. Pak Driansa ya, Pak Iman Budiman. Misal menikah 2010, istri baru bekerja 2020, belum punya NPWP. Apakah jika istri atas penghasilan suami bisa langsung menggunakan NPWP suami tanpa harus ada pemberitahuan? Oh, secara umum memang NPWP suami sama dengan istri. Karena penjelasan pasal 8 mengatakan, penjelasan pasal 8 Undang PPh mengatakan bahwa secara substansi ekonomi sebetulnya orang pribadi itu ada pada subjek pajak, orang pribadi ada pada suami. Jadi istri digabung. Oke, Bu Kristina, Pak, NPWP suami istri 1, suami mendapat A1, 3 pemberi kerja, istri mendapat bukti potong tidak final bulanan. Bukti istri tetap dilampirkan atau ikut ulang? Tetap dilampirkan tapi tidak ngikut ulang. Jadi itu dianggap penghasilan final. Ya, ini. Kemudian Pak Toto Wijayanto, untuk pembukaan OP persis sama dengan, ya sama. Pembukaan OP persis sama dengan PP badannya Pak. Ya, sama. Jadi konsep dasarnya semua sama. Ya, cuman nanti ada transaksi tertentu yang memang dikecualikan. Oke, itu Pak Toto Wijayanto ya. Pak Hasan Yusuf. Pak Hasan Yusuf, Pak Pri, orang pribadi yang
omset di bawah 4,8 diperlukan menaikkan norma untuk menghitung penghasilan pajak. Dalam tahun 2020 ternyata sudah melebihi. Berarti harus memakai pembukuan. Kapan harus dimulai untuk pembukuan? Bagaimana menghitung pajak 2020? Pembukuan itu dimulai setelah melewati 4,8. Kapan akhir bulan berikutnya? Itu. Ya, dinormalkan semua atau pembukuan apa nih? Pembukuan semua atau sebagai norma sebagian pembukuan. Ya, kalau ternyata sudah melebihi, berarti mulai jadi PKP itu pembukuan. Kalau sebelum PKP bisa menjadi norma atau perhitungan khusus ya. Oke, demikian Pak Hasan Yusuf. Pak Andi Laksono, izin bertanya, jika WPOP memakai pembukuan, apakah aset dan utang neraca dimasukkan dalam 1770 Romawi 4? Tidak. Kalau WPOP memakai pembukuan, aset dan utang di neraca form 4. Kita lihat ya. Aset dan utang di neraca dimasukkan dalam form 1774. Sebentar, saya nggak paham ininya nih. Pembukuan apakah aset dan utang neraca dimasukkan? Oh iya, aset dan utang dimasukkan form 4 ya. Oke. Oke ya. Nah, terus sebentar, saya ini Pak Rudi Chandra. Pak Pri, mungkin bisa hubungan antara pelaporan penghasilan harta dan kewajiban di SP tahun dengan biaya hidup. Karena tahu saya tiap pemeriksaan POP selalu ditanyakan. Oh iya, yang seperti yang saya sampaikan di webinar Rabu lalu, kantor pajak selalu menggunakan analisis tambahan harta, net worth analisis, dan biaya hidup. Analisis biaya hidup rata-rata sebulan. Hubungannya apa? Hubungannya, Pak Rudi, hubungannya baik-baik saja ya. Enggak. Hubungannya itu penghasilan harta dan kewajiban. Jadi gini, kalau nanti ada tambahan harta, tapi harta itu berasal dari utang, otomatis tambahan hartanya kurangin dulu dong utang. Jadi utang mengurangi harta. Aset netonya itu. Itu makanya net worth itu sama dengan net asset. Net asset itu penghasilan kurang utang. Jadi kalau ada mobil 100 juta, mobil 200 juta, tapi ternyata ada utang di sini. Ya berarti hartanya memang 200 tapi ada utang. Sehingga bisa jadi bukan objek pajak. Oke. Demikian Pak Rudi Chandra ya. Nah, terus Bu Fani ini ibu yang lucu. Mohon maaf Ibu ya, Bu Fani ya. Karena Fani ini bacanya sama ya. A diganti U sama juga. N-nya 1, N-nya 2 sama juga gitu ya. Mohon maaf Bu Fani ya. Siang Pak Pri, izin bertanya. Kalau OP beli apartemen sebagai tambahan harta tahun 2020 bayar kas bertahap selesai di 2021. Namun pegangan dokumen hanya surat pesan aja. AJB notaris pembayaran belum dilakukan karena masih menunggu pecah. Sertifikat apartemen yang perkiraan masih tunggu 5 tahun. Kapan apartemen dilaporkan sebagai harta di PPNOP, di PPHOP, atau nanti saja. Jadi dilaporkan kalau sudah memang secara fisik kita menempati, mana yang duluan. Ya kalau secara fisik kita boleh menempati ya pada saat itu kita. Cuma nanti lawannya kita akan ada utang. Jadi kita sudah bayar berapa, lawannya sudah ada utang. Oke, demikian. Pak Trimono, Tri 3 Mono 1, 31 ya. Izin bertanya Pak Pri, jenis klaim asuransi yang seperti apa yang terutang pajak mohon diinfokan. Nah, klaimnya apa? Ini saya siapkan peraturannya Bapak Ibu ya. Sebentar. Oh, salah. Saya
Pasal 4 ayat pertanyaan Bapak apa saya lupa. Oke. Pasal 4 ayat 3. Ini pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Jadi selain pembayaran klaim asuransi yang ini masuk kategori objek PPh. Jadi Pak siapa tadi? Pak Trimono, klaim asuransi yang menjadi terutang pajak ya tadi. Pak Trimono harus ngecek ke pasal 4 ayat 3 huruf pasal 4 ayat 3 huruf echo ya. Jadi dilihat dulu di sini. Oke, ya, demikian. Oke. Terakhir demikian Bapak Ibu semua part pertama ya, Q&A dari webinar kita Rabu 24 Maret 2021. Jangan lupa Ibu Bapak, kalau memang video ini bermanfaat, silahkan subscribe, silahkan share juga, kemudian silahkan kasih komen kalau Ibu Bapak memang membutuhkan jawaban atas kasus-kasus yang Ibu Bapak hadapi. Jadi, dengan demikian, website ini akan lebih banyak untuk memberikan kemanfaatan bagi sesama, sesuai dengan moto yang saya sering kadang-kadang, Khairunas anfa'um linnas. If you do good, you will get good. If you do bad, you will get bad. Jika kamu berbuat baik, kebaikan akan kembali ke kita. Kalau kita berbuat jelek, kejelekan akan kembali kepada kita. Jadi, baik buruk tergantung kita. Kita berbuat baik, dapatnya baik. Kita berbuat buruk, dapatnya buruk. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.